Prinsip saya dalam hal berbagi SSI akan mendapatkan 3K. Sabar, syukur, ikhlas. Kita akan mendapatkan 3K. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Prayoga. Dalam 12 menit ke depan, saya akan bercerita tentang visi mendirikan rumah makan gratis dan arti berbagi. Nama saya Aditya Prayoga, biasa dipanggil dengan panggilan Mas Adit. Dan alhamdulillah di sejak tahun 2016 saya mendirikan rumah makan gratis. Dari 2016 sampai saat ini sudah ada 4 cabang. Asal mula mendirikan rumah makan gratis, pada saat itu saya sedang berjalan kaki menuju masjid dan saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang nenek-nenek yang sedang sakit, yang berusia 92 tahun. Kakinya bolong, pada waktu itu dia sedang cari rongsok. Lalu saya kasihan, saya antar pulang, saya kasih makan sampai nenek itu meninggal. Dan alhamdulillah pada saat itu juga saya merasa rezeki saya berlebih, sering mendapat rezeki yang tak disangka-sangka, hingga akhirnya saya mendirikan rumah makan gratis. Siapa saja boleh datang ke rumah makan gratis, siapa saja boleh makan, apapun agamanya, mau dia orang Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, siapa saja boleh datang dan boleh makan di rumah makan gratis. Karena saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia, dan juga saya Bhinneka Tunggal Ika. Modal pertama mendirikan rumah makan gratis, saya tuh pada waktu itu hanya punya uang 2 juta, dan itu pun uang hasil jualan brotal. Tips untuk berbagi di saat susah. Kuncinya itu adalah niat yang baik kita hiasi dengan SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Orang yang sabar itu sangat dekat sama Allah. Insya Allah akan selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan. Syukur, orang yang bersyukur itu orang yang dicintai oleh Allah. Nah, semakin kita bersyukur, semakin ditambahkan rezeki kita. Dan ikhlas, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas, itu akan berbuah keberkahan. Insya Allah berkah, apa yang kita lakukan itu barokah. Sering sekali saya berjumpa, ketemu dengan seorang janda bawa anak, yang mana ketika dia cerita, dia ditinggal oleh suaminya selama 8 bulan. Lalu nggak bisa punya uang buat makan. Terus ada juga seorang anak-anak kecil, ternyata yatim piatu. Terus ada juga tukang ojek yang betul-betul dari pagi sampai siang itu belum narik satu pun. Dan dia mau makan pun nggak punya uang. Saya sering menjumpai hal yang seperti itu. Nah, dan itulah yang membuat saya itu istiqomah. Tantangan-tantangan dalam mendirikan rumah makan gratis, saya sering diuji dengan kesulitan ekonomi. Sering saya nggak punya uang, sering. Dan itu saya jalani biasa saja. Karena saya yakin suatu kebaikan itu pasti ada ujiannya. Di saat masa pandemi ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang kena PHK. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kesulitan mencari pekerjaan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang malah pendapatannya berkurang, jualannya sepi. Oleh karena itu, saya membentuk tim khusus untuk membuat suatu program yang nggak cuma ngasih makan gratis, bagi-bagi sembako seperti beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Semua yang bantu-bantuin di rumah makan gratis itu ya kita kasih uang. Karena kita tidak mau juga menzolimi saudara kita sendiri. Dana yang kita dapat dari rumah makan gratis ini, selain hasil jualan seafood, jualan murotal, juga kita mendapatkan dari bantuan-bantuan dari hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang dermawan. Alhamdulillah. Jadi betul-betul kita itu menjalankan rumah makan gratis ini tidak ada beban atau merasa sulit sama sekali, tidak ada. Gitu. Jadi bagi siapa saja pun yang mau beramal, yang mau berinfak atau bayar zakat atau titip uang partisipasi, itu kita terima. Siapa saja boleh, apapun agamanya, kalau dia mau berbuat baik, itu kita sangat support gitu, kita terima.
Sebelum bapak saya meninggal, bapak saya berpesan sama saya. Waktu itu saya lagi mau ke rumah sakit naik motor dari Masjid Darussalam ke rumah sakit Parung Duafa. Di tengah-tengah perjalanan saya mogok. Motor saya mogok, gak bisa nyala sama sekali. Hingga akhirnya saya sabar, saya dorong motor sampai ke masjid. Nah di masjid itulah saya istirahat duduk. Saya lanjut lagi, engkol motor lagi nggak nyala lagi. Akhirnya nggak lama kemudian ketemulah sama seorang bapak-bapak. Katanya, Mas Adit, ngapain Mas duduk di bawah tangga? Motor saya mogok Pak. Akhirnya saya pinjam lah motor dia. Tapi saya diajak ke rumahnya dulu. Nganter dia ke rumah, lalu motornya dikasihin ke saya, dikasih STNK, helm. Terus bapak itu sebelum saya jalan, nanti dulu Mas Adit. Ini ada titipan buat bapaknya, katanya bapaknya lagi sakit. Dirawat di rumah sakit ya? Iya Pak. Dikasihlah amplop. Terus dikasih air. Saya lanjut jalan ke rumah sakit. Saya lihat bapak saya lagi duduk. Kata adik saya dia koma, nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar di tempat tidur. Nah, setelah saya sampai rumah sakit, saya ceritakanlah ke bapak saya. Setelah saya ceritakan ke bapak saya nangis. Apa kata bapak saya? Allah memberi kamu rezeki di saat kamu sedang diuji. Allah memberi kamu rezeki di saat kamu sedang diuji, kamu sabar. Kamu malah sholat, kamu malah bersabar, kamu tidak marah-marah. Itulah akhirnya Allah datangkan orang baik. Nah jadi pesan bapak saya, jangan pernah bosan jadi orang baik. Teruslah berbuat baik. Karena kebaikan itulah yang nantinya akan membantu kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat. Saya itu meyakini, kalau kita berbuat baik, tidak akan pernah rugi. Malah untung. Buktinya adalah di dalam kitab Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah akan Allah lipat gandakan. Perumpamaannya bagaikan satu butir yang diinfakkan akan Allah lipat gandakan, Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai Allah limpahkan, Allah tumbuhkan lagi menjadi 100 butir. Bagi setiap yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha luas. Dan itu kita harus ikhlas dan yakin. Dengan seyakin-yakinnya. Insya Allah, Allah akan ganti. Nggak di dunia, di akhirat nanti diganti. Gitu. Jadi kita harus istiqomah. Tips mendirikan rumah makan gratis. Yang pertama, ya, tentu kita harus punya niat. Karena di dalam agama Islam, innama a'maluhu bin niat. Segala amalan tergantung daripada niat. Niatnya harus sabar, syukur, ikhlas. Ya ikhlas. Konsepnya sedekah. Niat yang baik kita hiasi dengan sabar, dengan syukur, dengan ikhlas. Ya sudah, tinggal kita kasih jalan. Ada niat, ada jalan. Kita cari jalan, kita cari tempat. Kita cari tempat pinggir jalan raya. Nah, terus yang mana di situ tuh banyak duafa, musafir, parkir miskin, tukang ojek, tukang rongsok, supir angkot, komplit. Siapa saja yang lewat situ, nah nanti kita sediakan. Kita bikin bangunan pelan-pelan, lalu kita pasang spanduk. Nggak apa-apa, tulis gitu. Kalau nggak ada tulisannya susah, nanti ini tukang tahu atau rumah makan gratis jualan atau beli gitu. Nah, akhirnya ya udah pasang spanduk, lalu langsung ajak teman-teman, saudara. Kalau mau berbuat baik jangan sendiri-sendiri. Kalau mau masuk surga jangan sendirian. Ajak orang tua, ajak saudara, ajak keluarga, ajak sahabat, teman-teman, semua ajak gitu. Ketika saya sedang diuji kesulitan ekonomi, difitnah, mendapat ujian, musibah, gitu. Sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sabar dan sholat. Sholat, berdoa, minta sama Allah, curhat sama Allah, nangislah sama Allah. Insya Allah besok akan ada keajaiban. Rencana ke depan, insya Allah saya mau buka cabang di seluruh Indonesia,
bahkan daerah-daerah yang miskin seperti di Afrika, daerah-daerah India dan lain-lain, insya Allah. Harapan saya untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Republik Indonesia, gitu. Kita tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia tidak akan pernah merdeka apabila kita itu tidak bersatu, gitu. Mari kita sama-sama gotong royong membantu saudara-saudara kita yang diuji kesulitan ekonomi, yang sedang kesusahan. Mari kita sama-sama. Prinsip saya dalam hal berbagi sampai akhir hayat, ya, SSI 3K. Sabar, syukur, ikhlas. Kenapa saya harus sabar, saya harus syukur, saya harus ikhlas? Karena saya akan mendapatkan 3K ini. Kalau kita sabar, kita syukur, kita ikhlas, istiqomah ngejalani kebaikan, kita akan mendapatkan 3K. K yang pertama adalah ketenangan. K yang kedua adalah kebahagiaan. K yang ketiga adalah keberkahan. Hidup kita tuh pasti tenang, pasti bahagia, pasti berkah. Saya yakin itu.